Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yuridis adalah suatu hal yang ditinjau secara hukum. Menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Sedangkan menurut sebagian para pakar, yuridis juga memiliki makna segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang harus mematuhinya dan mengikat semua orang yang berada di suatu wilayah di mana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yang pertama berbentuk tulisan dan yang kedua berbentuk lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Sebagai negara republik, Indonesia memiliki dua landasan yuridis. Yang pertama, Pancasila, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa yang memberikan pondasi nilai-nilai kebangsaan, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, dan keadilan sosial. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Mengacu pada definisi yuridis yang telah tadi saya jelaskan, maka dapat dimaknai bahwa landasan yuridis merupakan seperangkat konsep, dalil, aturan hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan dapat meliputi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengerucut pada Undang-Undang Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan atau pemerintahan daerah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan di Indonesia memberikan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar praktik pendidikan. Ini mencakup tidak hanya pasal-pasal terkait pendidikan, tetapi juga kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa keguruan dan kependidikan perlu memiliki kepengetahuan dan mendalam tentang landasan yuridis ini agar dapat melaksanakan praktik pendidikan dengan baik. Mereka sebagai agen perubahan harus memahami dan mengamalkan dasar-dasar konstitusional dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia yang merdeka dan berdaya saing. Kualitas pendidikan yang terjamin akan berdampak positif pada peningkatan sumber daya manusia, prestasi, partisipasi, dan daya saing bangsa di tingkat nasional. Oleh karena itu, pemahaman dan pengalaman landasan yuridis pendidikan sangat penting bagi mahasiswa UPT dan mahasiswa kependidikan lainnya dalam pengembangan studi pendidikan. Oke teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pelopor landasan yuridis pendidikan. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945, itu merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar menekankan tujuan pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendorong ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, di kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dasar penting bagi sistem pendidikan di Indonesia, yang selain itu juga pada pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945 itu menguatkan si landasan yuridis pendidikan dan si kebudayaan di Indonesia ini. Di sini saya akan membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pilar landasan yuridis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa. Nah, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakal mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pertama, prinsip penyelenggaraan pendidikan mencakup demokratis, keadilan,
sistematik, pemberdayaan, keteladanan, pengembangan kreativitas, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, jalur pendidikan. Terdiri dari formal, yaitu terstruktur atau berjenjang, non-formal, yaitu pengganti atau pelengkap formal, dan informal, keluarga atau lingkungan. Yang ketiga adalah jenjang pendidikan, meliputi dasar, menengah, dan tinggi. Lalu, ada jenis pendidikan, mencakup umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mengatur hak pendidikan warga negara, termasuk kesetaraan mutu, pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas, pelayanan khusus di daerah terpencil, dan pendidikan bagi individu berpotensi istimewa. Lalu, kewajiban warga negara dalam pendidikan. Warga negara usia 7-15 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Warga negara juga bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan. Hak dan kewajiban peserta didik menurut UU Nomor 20 Tahun 2003. Hak mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat dan minat, mendapatkan beasiswa atau biaya pendidikan bagi yang berprestasi atau tidak mampu, pindah ke program pendidikan lain yang setara, menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar, lalu kewajiban menjaga norma pendidikan, menanggung biaya pendidikan kecuali untuk yang dibebaskan. Selain itu, ada hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003. Untuk pendidik, yaitu profesional dalam pembelajaran, penilaian, pembimbingan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk tenaga kependidikan, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Untuk hak, yaitu penghasilan dan kesejahteraan sosial yang baik, penghargaan sesuai tugas dan prestasi, pembinaan karir, perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektual, kesempatan penggunaan fasilitas pendidikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke SMP atau Standar Nasional Pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, SMP sendiri adalah kerangka acuan yang ditetapkan untuk mengatur dan menjamin kualitas pendidikan di seluruh jenjang di Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan pendidikan dan juga mencakup berbagai aspek penting lainnya. Yang pertama ada dasar hukum. SMP sendiri dinaungi oleh Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional dan juga peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang lebih spesifik juga mengatur pelaksanaan SMP. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan di seluruh Indonesia dan juga menyediakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan yang berkualitas dan juga berkeadilan. Aspek yang diatur dalam SMP sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada standar isi, yang artinya menentukan materi pembelajaran yang diajarkan, dan juga yang kedua ada standar proses, yang artinya menetapkan cara pengajaran yang efektif, dan yang ketiga standar kompetensi kelulusan, atau mengatur kriteria kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, dan yang terakhir atau yang keempat adalah standar kepenilaian atau menyusun sistem evaluasi untuk mengukur pencapaian dari kompetensi. Nah, bagaimana sih implementasinya untuk SMP itu? SMP sendiri diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga dengan pendidikan tinggi. Dan juga setiap lembaga pendidikan diharuskan untuk mengacu pada SMP dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Dan selanjutnya itu ada pengawasan dan penilaian dari SMP. Dinas Pendidikan dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan SMP dan juga penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa standar-standar yang ditetapkan dipenuhi oleh lembaga pendidikan itu. Dampak dari SMP sendiri, yang pertama, SMP berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan juga mendorong pemerataan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Dan dengan demikian, standar nasional pendidikan berperan penting sebagai landasan yuridis dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia. Oke, terima kasih karena sudah menonton video dari kelompok kami dan semoga videonya bermanfaat. See you teman-teman!